menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Selamat pagi, Tuhan berkati. Kita masuk dalam bulan Oktober dengan tema Better Place. Semua orang pasti ingin jauh lebih baik daripada hari ini. Minggu depan, tahun depan jauh lebih baik. Ada satu tempat, ada satu keadaan yang Tuhan janjikan lebih baik buat kita semua. Haleluya, better place itu jauh-jauh lebih baik. Bukan berdasarkan pikiran kita, firman mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat. Yang tidak pernah kita dengar. Tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan buat kita orang-orang percaya kepada Dia. Better place itu ada pasti saudara. Dan pada minggu pertama Pastor sudah mengatakan bertolak ke seberang. Kalau mau better place nggak bisa diam di sini aja, mesti jalan, bergerak, mesti pindah tempat. Ya, lalu minggu lalu kemajuan atau kemunduran Pastor Yohana dengan begitu detail sudah menggambarkan dan saat ini pagi hari ini waktu saya terimain dari gembala sidang, saya ada sedikit ketawa-ketawa. Saatnya ganti ukuran. Tema firman Tuhan pada pagi ini, saudara, saatnya ganti ukuran. Ya, untuk kita masuk better place ada satu poin. Saatnya kita ganti ukuran. Kita akan buka dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tolong multimedia bisa membukakan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 firman Tuhan mengatakan apa? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Belum siap? Oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Amin saudara. Apakah ayat ini menjadi bagian saudara? Apakah ayat ini menjadi bagian saudara? Gak yakin. Kita ulangi sekali. Kita baca sama-sama supaya ini kita dengar dengan kuping kita, masuk dalam pikiran hati kita. Dan ini menjadi satu pernyataan iman, rema buat kita pada pagi hari. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin saudara, bahwa kitalah bangsa yang terpilih. Yang memilih kita itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah El Shaddai, Allah yang dahsyat. Bukan abal-abal saudara. Tetapi yang memilih kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imam-imam di mana pimpinannya ada Tuhan sendiri. Bangsa yang kudus. Wow, umat kepunyaan Allah sendiri saudara. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang luar biasa, ada perkataan yang saya suka. Apa saudara, koma lalu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Yang telah, bukan akan, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi telah memanggil saudara dan telah memanggil saya. Puji nama Tuhan. Satu hak yang luar biasa. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Iblis bisa merusak. Iblis bisa mencuri tapi tidak bisa membatalkan karena adalah firman Tuhan. Ya dan amin. Kita telah dipanggil. Kita telah dipilih. Dan kita sudah ditetapkan sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara bangga enggak? Kayaknya kurang bersemangat deh. Wah saudara, kalau kita diangkat saudara aja ya sama orang pejabat kita wah rasanya bangga. Kita taruh, kita angkat atau apapun kita foto, kita pasang di FB, di IG kita lah orang keluarga kita ada kenalan orang yang ternama. Tetapi kurang kebanggaan waktu Tuhan mengatakan bahwa kita telah dipilih, bukan akan, bukan insya Allah, sekali lagi bukan mudah-mudahan, tetapi pasti kita telah ditetapkan menjadi umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Gak usah takut saudara. Tadi Pak Sudesi mengatakan gonjang ganjing, aduh, kita udah puluhan tahun yang mungkin dengan banyak hal yang kita lewati, tetapi apapun yang kita hadapi, apapun waktu-waktu dan zaman-zaman kita lalui, di sana ada Yesus yang dahsyat tidak berubah saudara. Puji nama Tuhan. Kalau kita tahu saudara, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita,
kita harus berubah. Tadi Tuhan mengatakan itu dari bagian Tuhan. Ya dan amin. Sekali lagi tidak ada yang bisa membatalkan. Ya dan amin tidak bisa. Tetapi bagian kita harus berubah. Kalau kita mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita dan rencananya dan apa kehendaknya, maka kita akan mengalami perubahan. Bagian kita harus berubah. Ada kalimat yang mengatakan perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Saudara bisa mengikuti saya? Perubahan tidak disebut sebagai perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Dan ini bagian kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh merasakan, memasuki apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita harus mengadakan perubahan dalam kehidupan kita. Ya, untuk masuk ke dalam perubahan, mengalami perubahan, ini yang saya suka. Kadang-kadang tema firman Tuhannya kita harus merenung. Firman Tuhannya kita harus kunyah, baru telan. Pas saya pernah bawa firman Tuhan itu tidak akan menjadi satu makanan kekuatan. Nama juga makanan, mesti masuk, dicerna melalui semuanya ada gaster, ada macam-macam. Dicerna baru menjadi kekuatan. Begitupun firman Tuhan, saudara. Kalau cuma sampai kita masak, wangi, enak, nggak tahu enak apa enggak. Nggak enak kan, baru belum dimakan, dikunyah nggak ditelan. Nah kalau kita mau masuk di dalam seperti yang firman Tuhan janjikan buat kita harus melakukan perubahan dari diri kita. Dan salah satunya adalah apa? Kita harus ganti ukuran, saudara. Kayaknya aneh ya, apa sih maksudnya? Begini saudara, kita semua yang mempunyai anak dari mulai hari pertama, sebulan, 3 bulan, 5 bulan. Yang paling gampang, anak-anak kita itu harus berganti ukuran ataupun model dari mulai sepatu, baju, tas, macam-macam kan. Ya kan anak-anak kita kan gak bisa umur 5 bulan, bajunya, sepatunya tidak kita ganti-ganti. Modelnya tidak kita ganti-ganti sampai umur 5 tahun. Kebangetan itu orang tua. Pasti kayak begitu ya. Mama-mama iya kan. Kalau anaknya dari kecil dia udahlah umur 3 tahun. Bajunya sama, modelnya sama sampai umur 10 tahun. Kasihan anak kita. Dia tidak akan mempunyai kepercayaan diri. Itu paling gampang. Waktu anak-anak kita masih kecil ya terus ada saat-saatnya dia harus berganti ukuran, berganti model sepatu, baju. SD yang lalu seragamnya kan standarnya putih merah, SMP putih biru, SMA putih abu-abu. Kalau anak kita masih kita pakai putih merah, ukurannya masih rok lipat-lipat begini. Waduh pasti ini gimana sih orang tuanya nggak ngikutin zaman, tidak bisa saudara. Itu yang kelihatan sama kita. Harus ganti ukuran, ganti model, ganti aksesoris, tapi yang sesuai dengan zaman saat itu, zaman now kata anak muda zaman sekarang. Kita harus mengikuti saudara. Salah? Tidak salah. Kita harus ganti ukuran, ganti model ya. Dan satu ya yang kami alami, kekasih saya, kekasih jiwa saya, Pak Ibu itu hobinya bertanam, bercocok tanam dan hobi bunga-bungaan. Saya ingat sekali waktu pertama kali punya 1-2 tanaman anggrek. Udah bangga, saya juga bangga ya. Seneng, tapi itu kami orang kerja. Jadi kalau rawat anggrek itu ya cuma mungkin hari Sabtu ya. Disemprot-semprot sedikit, belajar pupuk. Tapi waktu mulai punya anggrek sampai 50-60 tanaman saudara. Wow, udah bukan gitu lagi sekarang. Saya lihat tuh medianya tuh arang satu-satu dibongkar lagi. Nanti kalau udah besar dipisah-pisahkan lagi, bikin lagi pot. Arangnya dimasukin, dicuci dijemur. Hari ini semprot ini, besok saya punya anak, dan saya bilang itu harus ganti ukuran karena memang anggreknya dulunya 2, sekarang anggreknya 50. Tapi suka, wah kalau udah mulai besar, saya foto-foto dan saya sukanya menikmati pasang foto, bangga. Padahal yang ngurusin suami saya, pengakuan aja. Tapi kami senang sekeluarga. Dan sekarang ada hobi baru lagi apa? Hidroponik saudara. Hidroponik, wah lebih-lebih lagi. Waduh, kadang-kadang sih saya juga agak seperti cemburu-cemburu sedikit. Bayangin saudara, kalau Sabtu udah doa kami sama-sama masuk ke tempat yang menjadi tempat berbiasa melakukan itu. Waduh kalau hidroponik lebih-lebih saudara. Benihnya itu kayak firman Tuhan gak kelihatan kecil, dipilah-pilah, nanti dipindah ke sini, dibikin lagi baru instalasi apa. Waduh saya bilang lebih repot lagi, lebih parah lagi. Dari pagi Sabtu sampai sore kalau nggak dipanggil makan, nggak makan. Dia terus aja, terus bergairah.
Waktu pertama gagal terus disusun lagi. Ganti ukuran saudara. Kalau baca Sabtu kita belanja kita belanja kan seminggu sekali belanja. Sekarang nggak bisa dah. Udah dengan hidroponik terus. Tapi memang ada hasilnya dan itu hasilnya dinikmati kami sekeluarga. Itu namanya ganti ukuran saudara. Yang kita hadapi saat hari-hari itu kita harus ganti ukuran. Hobi kita, anak-anak kita. Dan juga petani-petani. Saya pernah pelayanan ke Kapuas, ke Kalimantan Tengah dan Selatan. Dan ada satu pendeta, sekeluarga pendeta ya, rumahnya, pastorinya, sebelahnya itu dia ada tanah ya kurang lebih 100 meter. Apa yang ditanam di situ? Ada ketimun, lalu ada padi. Wah saya bilang ibu gembalanya luar biasa. Ibu gembalanya waktu kami ke sana lagi gali sumur turun ke bawah. Suaminya lagi pergi ke hutan cari rotan apa gitu. Wah saya bilang luar biasa. Yang saya maksudkan dia begitu produktif. Tanahnya tuh dipakai untuk tanam. Ada padi, ada ketimun. Saya bayangin pasti dia sudah bayar harga luar biasa nih. Suami istri pendeta. Ya, tidak hanya dia harus siapin firman, doa puasa. Tapi dia juga harus mengusahakan supaya padinya tumbuh. Dan memang benar saudara. Padinya itu menghasilkan. Ketimunnya menghasilkan. Lalu saya berpikir lagi. Kalau punya sepetak aja udah keluar keringet. Kalau punya 500 meter. Kalau punya 1000 meter. Kalau punya 1 hektar. Lebih berkeringat lagi kan. Lebih banyak lagi banyak perhatian. Lebih banyak dana. Lebih banyak yang dicurahkan. Untuk punya sawah yang lebih luas. Itulah ganti ukuran saudara. Saudara bisa mengerti? Bisa mengerti ganti ukuran. Cara beranak kita, cara kita bagaimana hobi kita, apalagi juga petani-petani yang apalagi yang sudah merupakan itu dikelola secara profesional. Ya itu harus lebih lagi, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, saya harapkan kita bisa mengerti dulu apa sih pengertian ganti ukuran. Ya, tetapi saudara, kenyataannya banyak yang enggak siap. Banyak yang kita tidak mau, mungkin tidak mengerti dan yang pasti tidak nyaman. Tadi saya katakan saya ngalamin. Ya kesal juga kan kalau dijutekin, dicuekin setiap Sabtu. Ilah ini kalau ngadepin anggrek, hidroponik, pagi, siang, sore, malam. Bukan bagaimana saya, pokoknya itu aja. Saya bilang makan, bentar. Pak makan, sebentar. Kalau nggak 5 kali nggak bergerak makan. Kesal juga kan. Tapi kan yang gak siap kan sayanya, suami saya kan memang udah hobinya, dia sudah tahu. Satu, saya tidak boleh diganggu. Nah, yang contoh yang gampang anak-anak kita, saya pernah ngalamin juga. Ya sama, saya sama anak sehari sebulan gak langsung gede. Anak-anak saya sama juga kayak saudara ya. Sama saudara, gak kayak tiba simsalabim mana kita gede. Enggak lah sama aja. Saya pernah punya anak yang kedua ya. Beli sepatu. Aduh saya kalau ngajak dia beli sepatu, saya mesti berantem deh ya. Mesti berantem, aduh masih enak sepatunya masih enak. Ya udah kan gak bisa beli sepatu, gak ajak anaknya kan. Ukurannya pasti berbeda kan, ganti ukuran. Masih enak, kita lihatnya tuh sepatu yang hitam, sepatu kayak itu. Aduh ini anak sepatunya kayaknya masih enak. Akhirnya kan kita mesti pakai otoritas orang tua. Ganti, udah. Kalau udah diganti, sakit, gak enak, ini gak kayak, gak enak. Ya pasti kalau ganti sepatu ukurannya biarpun berubah sedikit atau tidak berubah. Tapi udah ganti yang baru pasti kaki kita akan rasakan sakit. Pasti saudara gak nyaman, gak kayak gini. Ini sepatu saya udah 5 tahun enak. Nah kalau ganti saya juga pasti merasakan hal yang sama. Tapi saudara itulah kehidupan kita. Kadang-kadang gak mau udah anaknya begini. Pokoknya saya mah datang jam 6 sampai jam 8 atau setengah 8. Udahlah penting mah saya ibadah. Daripada saya ibadah. Emangnya ibadah buat untungannya Tuhan? Nah kalau saya balikin gitu ya. Kadang-kadang saudara, ayo ikut lagi dalam kegiatan-kegiatan di gereja kita aktif lagi dalam grup dalam apa. Udah untung saya ke gereja. Saya kadang suka ketawa dah kalau bilang gitu. Iya udah untung saya masih ibadah. Rasa gak nyaman saudara kayak ganti sepatu. Sakit. Ganti ukuran atau ganti model. Karena enggak terbiasa. Coba sepatu dipakai terus. Anak saya udah liatin. Sebulan, 6 bulan. Jatuh gak apa-apa. Nah nanti kalau ganti baru lagi, sama lagi saudara. Sama lagi. Itu namanya siap ganti ukuran. Kalau kita tidak siap, kita mempertahankan kenyamanan kita.
mempertahankan rahasia. Udahlah jangan ganggu saya ya, jangan usik-usik saya. Pokoknya KTP saya udah Kristen dan saya pasti masuk surga. Belum tentu saudara, kalau kita tidak mau ganti ukuran, nggak bisa. Hari gini nggak bisa. Pas saya katakan tadi waktu punya angka 1, 2, saya udah senang. Sekarang waktu angka banyak lebih senang lagi. Sekarang memang karena kami agak sibuk-sibuk, lagi ngambek, baru mulai diurusin lagi. Hidroponik begitu juga. Saudara kalau kita tidak siap bayar harga, merubah paradigma kita, merubah pola berpikir kita, merubah etos kerja kita, merubah cara pengorbanan kita, merubah apapun yang memang menjadi sesuatu yang kita pertahankan, kita tidak bisa masuk dalam rencana Allah yang besar buat kita. Kita harus siap ganti ukuran. Dan Tuhan masih memberikan kepada kita peringatan-peringatan saudara. Kita akan baca apa sih yang firman Tuhan katakan ya. Dalam Ibrani firman Tuhan mengatakan, Ibrani pasal 5 ayat 12, 14, tolong multimedia tampilkan ayat-ayat ini. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Keras saudara firman Tuhan yang saya bacanya juga, waduh saya harus koreksi diri juga nih, hati-hati. Sebab sekalipun kamu, saudara dan saya ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah, yang ngomong firman Tuhan saudara, yang tetap susu adalah, yang tetap maunya susu adalah, mau gak kita bilang anak kecil secara rohani, mau gak? Jangan minum susu terus saudara. Ya, lalu ayat yang berikutnya 15. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu firman Tuhan saudara. Iya dan amin sekali lagi. Kalau kita masih maunya aku, itu namanya kita masih minum susu. Gak bisa makan gado-gado, gak bisa makan alomi, gak bisa makan nasi uduk, gak bisa makan. Karena panca indera kita tidak berfungsi saudara. Kami pernah punya teman, anaknya pernah datang ke rumah kami. Waktu itu kira-kira sudah umur 7-8 tahun. Kami gak tahu. Ke rumah kami kan gak, karena di pertama kami siapin makan. Setelah makan anak itu muntah, sudah kebesar laki-laki anaknya dua ya. Muntah-muntah sarang anak itu sudah berumah tangga. Kami kaget, kami merasa bersalah. Ada apa yang salah dengan makanan di rumah kami. Lalu dengan rasa gak enak mamanya bilang, maaf ya Ci Elia, anak kami itu memang gak bisa makan makanan padat. Makannya apa? Susu. Udah 7 tahun susu terus gak bisa makanan lain. Muntah-muntah. Saudara hati-hati saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang-orang yang hanya bisa minum susu ada sesuatu yang tidak sehat dalam keadaan tubuhnya. Panca inderanya belum berfungsi secara optimal. Itu saya lihat, saya sampai kaget loh, anak umur 7 tahun gak bisa makanan padat. Susu. Firman Tuhan mengatakan orang-orang dewasa harus siap makan makanan keras. Harus dilatih saudara, gigi-gigi kita, pencernaan kita, lambung kita harus dilatih siap. Contohnya saudara, kalau saat ini kita masih bilang, tadi pertama puji Tuhan lah kita udah gereja. Puji Tuhan saya udah datang ke live group. Puji Tuhan, haleluya, tapi belum 12 kali saudara. Kalau cuma datang ke live group, haleluya belum 12 kali. Kan suka ada kalau hal itu 12 kali baru mantep orang-orang Pantai Kosta guys ya. Saudara kau datang di live group, cuma datang aja. Biasa kan live group kan ya beberapa RT, ada beberapa kakak misalnya 8. Pokoknya mas saya datang. Suaminya mana? Gak tahu lah, dia masih sibuk. Ya udahlah pokoknya saya datang namanya ada. Nanti kalau perlu Natal dapat kado, dapat hadiah. Sama kayak saya anak waktu saya sekolah minggu, itu namanya masih anak-anak, masih susu terus. Saya gitu datang gereja. Yang penting dapat kado entar lah kutu Natal. Datang live juga begini namanya. Lo suaminya gak tahu dah. Lo suaminya belum percaya Yesus terus jadi oikos gak? Udahlah urusan dia gak bisa, masa saya mesti ngajarin suami. Kalau kita datang ke live group hanya untuk aku, kesenanganku, apalagi kalau ibu-ibu ada alasan.
lari dari rumah, sibuk dengan anak, live group hari ini 2 jam. Ya kasihan amat ya saudara, itu kita masih minum susu, nggak bisa makan gado-gado, nggak bisa makan nasi uduk. Sudah kalau kita mau makan, apalagi mau makan beef stick, apalagi mau makan yang lebih bergizi lagi, yang mungkin agak keras harus kunyahnya, kita harus siap berubah fungsi saudara. Nggak bisa. Datang ibadah, celebration, mengucap syukur seperti saat ini. Itu adalah keperluan kita sendiri. Waktu kita masuk dalam dunia kita sudah dibekali dan kita perang. Karena kita sudah dapat kekuatan yang baru seperti pada pagi hari ini. Tetapi di live group kita bisa besi menajamkan besi. Kalau tidak ngerti kita bisa tanya firman. Kalau ada sesuatu kita bisa berdoa, tidak bisa berdoa, belajar berdoa. Saya pernah saudara pelayanan bersama-sama yang lalu. Udah leader saudara, saya kaget. Ayo berdoa. Gak bisa ibu saya sama kaget saudara pemain keyboard. Gak mau berdoa, gak bisa deh. Saya keringat dingin kalau saya suruh berdoa. Hah? Udah jadi pemain keyboard di gereja, saya sampai kaget sama Pak Sebuah. Oh saya gitu ya, saya bilang, saya paksa lagi. Ayo saya diktein kata-katanya berdoa. Saudara tidak bisa berdoa dan tidak bisa belajar di ibadah raya. Setuju? Di mana belajar berdoa? Di live group. Dan kita sudah siapkan semua fasilitasnya. Ada di gereja kita. Ada saudara bisa belajar berdoa ya. Bukan memindahkan ibadah raya jadi ibadah kecil, bukan saudara. Bukan itu. Kita mulai ada kepedulian sama orang lain. Dan kita bisa bilang, oh ya suami saya belum terima Yesus. Ngomong sama ketua live-nya, doakan suami saya. Yuk jadikan dia sebagai pokok doa 5 jari kita. Bisa doa 5 jari. Tuhan suami saya yang paling hebat, paling dahsyat. Roh kita hancurkan kuasa gelap belenggunya. Roh Kudus hiburkan, kasih Yesus pakai saya. Itu 2 jari, 5 jari dipraktekkan dan buku kehidupan. Di live group kita bisa belajar, bisa praktek. Di ibadah raya nggak bisa saudara. Siapa saudara yang nggak bisa berdoa? Sini diajarin berdoa, nggak bisa di ibadah raya. Tapi Gereja Bethlehem menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sarananya. Datang ke live group bisa belajar. Dan bisa ada target-target, kita mau ganti ukuran suami kita. Kita doakan, jangan suaminya ditompangin tangan, diinjilin, argumentasi. Enggak kayak begitu. Kita sebagai istri, kita doakan, jadikan suami sebagai oikos kita. Jadikan orang yang kita kasih sebagai oikos kita. Itu namanya kita mau ganti ukuran. Kita maunya mau berubah fungsi. Kita bisa jadi orang tua rohani. Kita bisa menjadi pendoa syafaat. Kalau kita bertumbuh tuh kita bisa jadi ketua lab, nanti akan berkembang lagi, buka lab grup baru, jadi ketua lab, jadi wakil ketua. Banyak yang sudah dipersiapkan di gereja kita, berpulang kepada saudara sendiri. Saya menghimbau, mari saudara yang datang dalam ibadah kalau sudah belum bergabung di live group, mari bergabung di live group. Saya digabung sama Pastor Arif kalau hari Kamis. Terbatas saudara, ibadah raya kita tidak bisa meningkatkan apa yang memang kita perlu. Dan di ibadah kita terbatas. Ya tidak bisa. Tapi di live group kita bisa merubah ukuran kita. Ganti ukuran karena sudah disediakan infrastrukturnya. Tadi saudara ada peringatan dikatakan. Orang yang masih kekanak-kanakan. Minum susu terus gak bisa makan makanan keras. Ada kalimat yang mengatakan tua mah pasti. Dewasa mah itu mah pilihan. Bijaksana itu pilihan. Tua mah pasti saudara, kan terus dong anak kita kan enggak 5 tahun, lalu 10 tahun, 20 tahun. Tapi tingginya masih di bawah meter, kan enggak mungkin. Pasti besar ya, mungkin melebar ke kanan dan ke kiri. Itu mah asal dibatasin aja, itu memang hal pertumbuhan yang alami. Tetapi kedewasaan itu pilihan. Kita orang tua, kita siapkan enggak anak-anak kita? Bukan siapin aja uang sekolah, perlengkapan. Tapi kerohaniannya kita perhatikan Kak. Karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus perhatikan. Ya anak-anak kita harus arahkan sehingga dia waktu nanti masuk ke dalam dunia yang lebih luas lagi. Mereka sudah siap. Kalau Tuhan mempercayakan kita dunia yang lebih besar. Suka enggak suka, mau enggak mau, kita harus berubah ukuran. Maksudnya dunia bukan, maksudnya apa sih bola dunia? Bukan. Perkataan dunia itu macam-macam. Ya, ada yang kita ibu-ibu dunia rumah tangga, yang bekerja dunia bisnis, ya, dunia politik, dunia art, dunia seni, dunia pendidikan, dunia bermacam-macam saudara. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita pada saat ini? Kalau Tuhan
mempercayakan kita dunia yang lebih besar lagi. Tidak sekedar ibu rumah tangga baik, bagus. Nggak ada yang lebih jelek, lebih bagus. Tetapi kalau sekarang ibu rumah tangga dan tahun depan 2 tahun lagi saudara menjadi orang tua rohani, itu akan jauh lebih bagus lagi saudara. Saudara bisa mengikuti saya? Ya, enggak, ibu rumah tangga sudah, aduh tante saya mah ibu rumah tangga. Saya juga dulu dia rumah tangga, tapi saya merangkap jabatan. Istri, mama, karyawan. Dari Bogor jam 5, jam 6 berangkat kerja ke Jakarta. Pulang lagi ntar jam 7, tapi harus periksa PR anak. Bikin lagi soal-soal kalau ulangan. Saya orang yang terlalu konvensional kalau soal sekolah anak. Tapi itu memang dunia kita. Tapi saya mau belajar, berubah fungsi kita. Belajar, memperbesar apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu bagian kita. Karena saya nggak mau sakit-sakitan. Minum susu kan saya kalau saya nggak bisa makan yang lain. Saya nggak tahu enaknya nasi kuning. Saya nggak tahu enaknya lomi. Saya nggak tahu enaknya sotomi. Kan saya harus merubah cara. Saya harus melatih panca indera saya. Gitulah kehidupan saudara. Dan yang kami suka perhatikan. Dalam membangun hubungan rumah tangga. Kita kebanyakan masih sukanya minum susu. Banyak sekali kejadian-kejadiannya. Maksudnya begini, firman Tuhan kan, hai suami-suami, kasihilah. Kau kurang keras suami-suami. Hai suami-suami, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu kan firman, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Karena suami adalah imam, nabi, dan raja. Dan kita itu adalah leher. Kalau yang masih minum susu, kalau menikah setahun, 3 tahun, 5 tahun masih mendingan. Udah menikah 15 tahun masih bilang gini, iya saya mau mengasihi istri saya seperti firman Tuhan, tapi dia harus tunduk dulu sama saya. Itu namanya masih minum susu. Belum bisa makan sekarang, nuntut. Saya nggak mau, saya baru mau mengasihi istri saya kalau dia tunduk dulu. Kan itu bagian dia. Istri bilang, nggak mau tunduk, dia aja belum mengasihi saya. Dia aja masih ada simpan sedikit-sedikit gajiannya gak bilang sama saya semuanya. Dia masih kasih uang sama orang tuanya gak kasih tahu saya. Bagaimana saya mau tunduk sama suami kayak begitu. Itu namanya masih minum susu saudara. Aplikasi firman Tuhan tidak bisa terjadi dalam rumah tangga seperti ini. Masih minum susu dan siap ganti ukuran saudara. Gak bisa bertahan seperti itu. Boleh ke gereja 15 tahun, boleh ke gereja 20 tahun. Wah itu kartu anggota berganti-ganti diganti, udah berkali-kali diganti. Enggak bisa saudara, bukan itu jaminannya. Kalau kehidupan kita dalam keluarga suami istri, kita masih bilang nuntut. Dia tunduk dulu, saya kepala. Istri bilang, ya situ mau dihormatin, situ aja tidak bisa menyatakan kasih yang sesungguhnya seperti firman Tuhan. Gak bakal jadi saudara. Ada kalimat yang mengatakan, jangan mempertahankan hanya untuk memenangkan pendapat kita, mengorbankan hubungan dalam keluarga kita. Enggak, saya paling benar. Tujuannya adalah seperti yang Tuhan inginkan buat rumah tangga saudara. Ada kalanya kalau kita berdua sama istri sering, bukan ada kalanya. Saya PSC buat juga udah hari gini, udah 40 tahun. Kadang-kadang juga masih ada berbeda pendapat. Tapi kan gak bilang, saya paling benar. Enggak. Oh iya, ada satu tujuan. Keluarga adalah prioritas, itulah nilai kita GSJ Bethlehem. Saya mengertikan family is priority, keluarga adalah prioritas. Jangan cuma gengsi, pendapat saya paling benar. Apalagi suami, dari sana saya kepala, emang saya berdua nyiptain coba. Kan Adam, saya kan kepala, enggak bisa kayak begitu. Itu firman Tuhan loh, yang diciptakan kan Adam duluan, bukan kamu. Kamu kan cuma dari tulang rusuk saya, kamu bagian kecil. Itu memang firman, tetapi jangan saudara hanya mempertahankan kebenaran. Pikiran sendiri mengorbankan hal yang lebih penting untuk keluarga saudara. Keluarga adalah prioritas. Tetap tempatkan posisi masing-masing, tapi tetap saling menyintai, mengasihi, menyayangi, dan memperlengkapi. Kita tidak akan pernah disamakan. Satunya orang Nias, satunya Asnawi, asli Cina Betawi. Dari sononya juga gak bakal sama saudara. Gak bakal sama. Waktu pertama menikah, saudara, satu daun singkong aja pakai 10 bumbu. Kalau kita orang Chinese, kangkung, bayam, bawang putih jadi makan. Suami saya bilang, makan apa itu kamu? Kagak bakal bisa sama saudara. Tapi sampai sekarang ini, saya bisa makan makanan yang dari India, bermacam-macam bumbu. Memang kita ini dipersatukan, bukan dipersamakan. Firman itu harus jadi dan kita salah satu yang penting, ganti ukuran. Jangan
memaksakan yang tidak perlu dipaksakan, saudara. Yang penting lagi keuangan. Ini hati-hati di istri-istri. Saya berani memperkatakan karena saya lakukan lebih dulu. Waktu baru menikah kami orang yang sangat-sangat sederhana. Pak Sebo kalau bilang tinggal di mana? PMI. Perumahan Mertua Indah. Yang rumah mertua tinggalnya. Dan saudara saya ketawa. Setahun 2 tahun itu ya kalau setiap hari. Kalau saya belanja, saya catat. Cabai, bawang, terasi. Saya catat saudara. Nanti abis bulan, Papa ini. Pak Sebo bilang, buat apa? Saya nggak mau nanti tiba-tiba misalkan kami 2 orang kerja. Kami punya tanggung jawab, ada orang tua, ada ipar-ipar. Nanti misalnya sampai tanggal 20 kurang, puji Tuhan sih sampai hari ini nggak pernah sih kekurangan sampai gitu. Misalnya uangnya habis, kan saya nanti nggak enak sama suami biarpun udah diteguhkan dan sama Bapak, Anak dan Roh Kudus. Kok uangnya kurang, kan istri nggak enak kayak begitu ya. Tapi apa yang saya lakukan? Sangat-sangat berguna. Sampai saya terus menikah 5 tahun sampai punya anak terus. Dan kebiasaan saya itu saudara, kalau saya belanja saya bawa catatan. Nora ada orang bilang apa nggak peduli dah saya. Sampai sekarang begitu. Kok saya cuma bawa catatan. Beli Rinso. Sekarang anak ya banyak, maaf sebut merek. Beli apa. Beli telur, bawa catatan ke supermarket. Dari dulu saudara. Karena apa? Ternyata itu lebih baik buat kita istri-istri, hati-hati. Waktu baru menikah, sebut dengan angka ya. Oke lah, gaji 5 juta. Wah haleluya, 12 kali halenya kenceng. Wah, cukup. Baru punya anak 1. Ya kok gajinya cuma naik 5.500.000. Anaknya udah mulai gede mesti beli susu berapa. Kalau kita tidak mau ganti ukuran, kita tidak mau memanage keuangan kita dengan baik. Yang salah bukan Tuhan saudara. Yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan gembala saudara, bukan pemimpin saudara. Yang salah ada saudara tidak mau ganti ukuran, memanage cara keuangan yang lebih baik. Kebutuhan semakin besar itu pasti. Tapi saya katakan, saya berani itu saya lakukan. Pasti ada sampai ketawa-ketawa. Baru ada harga cabai, bawang, terasi. Dicatat saudara laporan. Tapi dengan seperti itu saya terbiasa terdisiplin kayak begitu. Ya nggak ada masalah. Kami dua-duanya orang kerja. Kalau kami gajian 1 amplop orang tua, per bulan dulu 1 amplop orang tua, uang sekolah, uang apa. Udah terbiasa. Jadi kalau memang anak udah mulai besar mau sekolah, ya kita sudah siap-siap. Kalau kita tidak bisa memanage keuangan, tidak mau ganti ukuran, tidak akan jadi, saya ulang lagi, keluarga ada prioritas. Damai, sejahtera, kebahagiaan di keluarga tidak akan tercipta seperti membalikan tangan saudara. Kita harus ganti ukuran, kita harus bayar harganya seperti itu saudara. Ya, dan terlebih saya katakan tadi kerohanian kita. Kalau kita tidak mau berganti ukuran, kita terusan kayak begini terus. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Pergilah, jadikan sekalian bangsa. Bukan cuma pendeta kan? Pergi itu bukan harus, disuruh pergi nih. Saya, Papa, nanti saya mau ikut misi Anda 2 bulan lagi mau pergi ke Papua, mau pergi ke Wamena, mau pergi ke Pulau Buru. Enggak harus begitu, saudara, tidak harus begitu. Kalau belum waktunya, tidak harus begitu. Berubah fungsi di tempat saudara ada pada saat ini. Di keluarga, berubah cara berpikir, berubah standar ukuran saudara. Di live group, mulai punya beban buat orang lain. Mulai berdoa buat orang lain. Saudara, sederhana doanya. Kalau kami berdoa gini, Tuhan taruh hatimu dalam hati kami. Taruh hatimu dalam hati saya. Taruh belas kasihanmu dalam hati saya. Cukup saudara. Kalau itu dihidupi, Roh Kudus akan berikan itu dalam hati kita. Dan kita mulai punya kepedulian. Oh iya, ses ini gak datang kemana ya. Kita akan punya beban buat orang lain. Itu namanya kita ganti ukuran secara kerohanian kita. Jangan kita mau soal nyaman terus saudara. Enggak waktunya. Sudah kan lihat. Jalan depan gak enak kan? Gak enak kan jalan depan sekarang kan? Dulu juga gak enak waktu bikin trotoar di sana. Kalau udah jadi, enak. Proses tuh gak enak saudara, gak enak. Gak enak aja. Kayak tadi kan ganti sepatu, sakit, segala macam. Semuanya waktu harus menghemat istri-istri, gak enak. Tapi waktu nanti anak selesai sekolah, Tuhan terima kasih. Saya ada andil anak saya bisa selesai sekolah. Ada kebanggaan. Ganti ukuran saudara. Kerohanian juga begitu. Pokoknya nyaman. Pokoknya udahlah. Enggak seperti gitu. Mari. Mulai periksa hati kita pada pagi ini. Tuhan apa yang Tuhan mau taruh dalam hati saya. Kita mulai buka mata, buka hati buat orang lain. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat membangun kehidupan orang lain. Contohnya saudara bangsa Israel. Saudara tahu kan waktu
minggu pertama Pastor Arif membawakan firman Tuhan menyeberang ke seberang. Dikatakan kan waktu bangsa Israel dijajah di Mesir dengan kekuatan tangan Tuhan, mereka dibawa keluar masuk ke dalam padang gurun dan mereka melewati laut Teberau. Waktu itu laut Teberau bagi Firaun habislah bangsa Israel. Mereka akan binasa, tapi Pastor Arif dengan jelas mengatakan tempat yang dikatakan kebinasaan, tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Mukjizat Tuhan terjadi. Bangsa enak jalan seperti di daratan dan musuh mereka habis binasa. Keren saudara. Tapi yang saya mau bawa sama saudara bukan itunya saudara. Ya, saudara dikatakan setelah mereka sampai, ya baru nyampe nih saudara, baru nyebrang, lalu mereka masuk ke negeri Yeriko. Apa saudara tahu apa yang terjadi di negeri Yeriko? Dengan pimpinan Yosua, bangsa Israel harus ngelilingin tembok Yeriko. Saudara, ini juga ya sesuatu udah mulai ada satu perubahan nih. Kok kenapa nggak dihancurin sama Tuhan sih tembok Yeriko? Saya berpikir begitu. Laut Teberau aja dengan tongkat Musa terbelah dua, kan keren Allah kita dahsyat. Tuh pakai tongkat terbelah kayak jalan tol, highway. Masa cuma ya, tembok Yeriko aja mesti kelilingin, nggak boleh ngomong 6 kali 6 hari, hari itu baru bersuara 7 kali. Itu caranya Tuhan memang. Allah kita Allah the creator, Allah yang luar biasa, Allah yang kreatif, hebat saudara. Tembok Yeriko roboh, mereka masuk. Tapi tahukah saudara, ya saya sangat amazing waktu baca di Keluaran saudara. Waktu mereka baru berjalan 3 hari, nanti sudah baca Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27, mereka sampai di Mara dan di Elim, baru berjalan 3 hari mereka kehausan. Ada airnya pahit saudara. Terus pergi ke padang sur, baru 3 hari lamanya, baru 3 hari. Mukjizat baru terjadi tuh laut Teberau. Iya kan, dahsyat kan, luar biasa. Kehausan baru 3 hari. Ya elah masih angkat-angkat banget tuh kemarin mukjizat. Mereka udah marah, kehausan nih kami bisa mati gini-gini. Ada airnya pahit. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, tuh ada kayu ya, ceburin tuh kayu. Air pahit menjadi manis. Beda kan? Lagi laut Teberau, Musa pakai tongkat terbelah. Tapi ini ada kayu, jeburin. Air pahit lalu menjadi manis. Udah 2 hal saudara. Lalu saudara, Keluaran pasal 16 ayat 1. Saya meneliti ini, saya ketawa-ketawa. Keluaran pasal 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat di padang gini. Lalu pada hari yang keberapa saudara? Pada hari yang bulan yang sejak mereka keluar dari padang Mesir. Kalau saya bilang totalin 45 hari saudara. Ya kalau kita bilang ukuran kita lah Januari, hari yang ke-15, bulan kedua kira-kira baru, bener lah 45 hari kan. 40 hari ngomel lagi mereka saudara. Ngomel lagi. Emangnya orang cuma minum doang. Lapar, mendingan di Mesir. Ada daging, ada semangka, ada bawang prei, segala macam. Ngomel lagi, bersungut-sungut lagi. Lalu Musa datang lagi sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang tenang, ya sudah. Lalu berdoalah. Keesokan harinya Tuhan menurunkan embun dan setelah embun itu menguap ada roti surga. Keren saudara, ada mana saudara, keren, ada roti surga. Mana? Lalu kalau petang hari datang burung puyuh. Oh, terserah mereka mau bikin steak, mau bikin bulgogi. Pokoknya ada burung puyuh dah tuh. Gak tahu mau bikin apa lah mereka. Ayo udah makan dah. Sampai orang yang kemaruk mah sampai keluar dari hidungnya tuh. Jadi makan roti surga pagi, sorenya makan daging, ada burung puyuh. Selesai saudara? Tidak saudara. Lalu dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 ya. Mereka sampai di Masa dan Meriba, gak punya air lagi, kehausan lagi. Kalau yang dulu airnya ada ya, yang pertama itu tetapi airnya pahit. Kalau ini gak ada air. Lalu Tuhan mengatakan pukul gunung batu itu langsung keluar air. Tetapi saudara yang menarik, saudara bisa mengikuti saya? Ngikutin kan? Kedahsyatan, keajaiban, mukjizat terjadi. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah the creator, Allah yang bukan main Allah kita segala-galanya. Tapi kalau saudara baca dalam Bilangan pasal ke-34. Bilangan pasal 34. Ini maksudnya apa sih Tuhan?
Masih ada Musa saudara, ya dikatakan batas-batas tanah Kanaan. Tuhan, kan Tuhan sudah kasih itu Kanaan. Iya kan, Tuhan kan sanggup bawa dengan tangan Tuhan yang teracung, dengan tiang awan siang hari penunjuk jalan, tiang api malam untuk menghangatkan dan juga penerangan. Tuhan bawa orang pilihan bangsa pilihan Tuhan ini dari Mesir ke padang gurun, akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Kok sampai sana? Sebelumnya Musa udah bilang, bikin batas-batas, ya, bikin batas-batas. Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, Bapak Abraham, sebagai milik pusaka, harus ada pekerjaan yang dilakukan oleh mereka, saudara. Enggak bisa lagi ada mana. Saudara bisa mengerti? Mengerti, saudara? Enggak ada lagi burung puyuh, saudara. Dan lebih jelas lagi dalam Yosua pasal 14, ya judulnya aja baca. Yosua pasal 14 dikatakan pembagian tanah Kanaan. Itu yang saya bilang, aduh Tuhan, amazing Tuhan. Tuhan kasih tanah perjanjian, kasih saudara, bukan insya Allah, pasti. Tuhan mengatakan, kamulah umat pilihanku yang aku sudah pilih. Itu pasti dan telah itu jadi. Tapi ada bagian kita harus ganti ukuran. Bangsa Israel aja mengalami ini, saudara, pembagian tanah Kanaan. Lalu Yosua pasal 15, batas-batas daerah Yehuda. Ya, lalu Yosua pasal 16, milik pusaka Efraim dan Manasye sebagai keturunan Yusuf. Ada batas-batas tanah yang menjadi milik pusaka yang harus dibagikan kepada masing-masing suku yang merupakan suku dari bangsa Israel yang besar itu. Saudara mikir gak saudara? Kenapa susah-susah sih Tuhan? Kalau kita kan harga mati ya, NKRI harga mati. Oh dari Sabang. Kalau enggak ini bilang, iya aku udah kasih. Aku udah kasih tanah perjanjian, aku udah kasih. Tetapi bikin batas-batas. Simeon kamu di situ ya, Ruben kamu di situ, Manasye, Efraim sebagai anaknya Yusuf kamu di situ. Ada batas-batas yang mereka harus bagi. Dan sangat menariknya, masih ada 9 suku yang belum dapat. Pergi, Yosua bilang, pergi kamu catat keadaan penduduk kota itu bagaimana. Pergi. Jadi ada pekerjaan, ada harga yang harus dibayar oleh bangsa Israel. Bangsa Israel gak bisa lagi kayak seperti di padang gurun. Musa, awas keluar air dari batu karang. Musa, bosan Musa, ada mana? Ada burung puyuh. Gak lagi seperti itu. Kamu sudah diberikan tanah pusaka. Kamu sudah sampai, kamu sudah great life sekarang. Tapi mau diapain? Gak bisa saudara. Itu mah terserah Tuhan aja. Kan saya mah ditentuin juga jadi miskin dari sononya. Kata siapa? Oh saya mah udah di orang tua saya udah bilang dah dari saya kecil. Saya mah udah ditentukan pokoknya kita mah kayak begini dah tidak akan berubah. Kata siapa? Cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kita keadaan kita bisa berubah. Kalau kita mau merubah cara berpikir kita, merubah ukuran kita. Ukuran paradigma, ukuran bekerja kita. Ukuran apa-apa yang kita keluarkan dari kehidupan kita. Ukuran kita berdoa, berpuasa, baca firman. Ukuran kita menata kekeluargaan kita. Mengajarkan buat anak-anak kita. Kita membagi perhatian buat orang. Kita harus berubah. Karena itulah tugas panggilan kita. Bangsa Israel gak tenang-tenang saudara. Enak udah. Bayangin kan. Tuhan bilang ini ya bagian kamu. Jadi kalau tanahnya Ruben lebih subur. Tanahnya Yehuda kurang subur. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah turunan-turunannya suku Yehuda. Tanahnya kan sama udah dibagi-bagiin. Tetapi harus dikelola. Harus ada keringat yang keluar. Harus ada tenaga yang dikeluarkan. Dikatakan orang yang menabur benih tapi sambil berjalan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Perhatikan kata-kata ini saudara. Orang yang menaburkan benih akan menuai? Enggak. Orang menaburkan benih tapi sambil berjalan maju. Kan gak bisa orang nabur benih di kamarnya. Kamar mandi nabur benih. Enggak saudara. Orang yang menaburkan benih ada tempatnya. Di sawah, di kebun, ladang. Tapi sambil berjalan maju, menabur benih. Mungkin dengan air mata. Dengan sakit, dengan luka, dengan capek. Tapi dia pastikan akan menuai, membawa pulang berkas-berkasnya dengan sukacita. Itu janji Tuhan. Tapi ingat ada perkataan menabur benih sambil berjalan maju. Itu bagian kita. Orang Israel juga kayak begitu. Saya berpikir, Tuhan apa susahnya sih? Laut aja terbelah dan cuma dengan tongkat.
Nggak punya makan dikirimin burung puyuh. Pengen makan daging, pengen makan steak, pengen makan bulgogi. Makan apapun. Tuhan kasih burung puyuh. Bosan Tuhan. Dikirimin roti surga. Tapi sampai ke tempat tanah perjanjian. Yang Allah berikan kepada Bapak yang sudah dijanjikan. Dan sampai kepada keturunan berikutnya. Ada bagian yang kalian harus lakukan. Ada batasan-batasan. Jadi nggak bisa tuh. Efraim bilang, Tuhan nggak adil ya. Tanahnya si Manasye turunannya lebih bagus. Anggurnya setandan bisa 100 kilo. Tanah kita ini anggurnya boro-boro. Nggak hidup lagi. Yang salah bukan Tuhannya. Siapa yang pengelolanya di tempat itu saudara. Itulah yang Tuhan bilang. Hai Yosua bagi-bagiin. Jadi akan kelihatan. Suku mana yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Melakukan bagiannya. Itulah panggilan kita saudara. Itu panggilan kita. Nggak bisa saudara. Terserah Tuhan nggak bisa. Ada bagian kita, terutama kita harus ganti ukuran. Tadi kalimat saya yang pertama, kalau kita mengerti tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita harus berubah. Dan berubah harus ganti ukuran. Dan kalau tujuan Tuhan adalah tujuan kita, akan lebih tajam lagi. Kalau tujuan Tuhan adalah tujuan kita harus bayar harga, ganti ukuran saudara. Firman Tuhan mengatakan apa saudara? Yohanes pasal 10 dengan jelas ayat 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup di dalam. Itu janji Tuhan Yesus saudara, saya ulangin. Yohanes pasal 10 ayat 10. Coba dikeluarkan firman Tuhannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri maupun dan bisa dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya. Ini Tuhan janji buat siapa? Buat kita. Itu yang kita salahnya. Cuma buat kita. Orang-orang di luar sana. Iya kan? Untuk mereka kok Tuhan bilang, aku datang supaya mereka. Oh enggak, cuma 5.000 gesnya Bethlehem. Egois kali kita. Iya kan? Loh, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Enggak hidup asal hidup-hidupan. Hidup berkelimpahan, bukan ukuran materi ya. Punya apartemen 10, mobil 20, bukan itu maksudnya. Di mana ada Injil, di situ ada kebebasan. Itu usah kamu beritakan ke daerah-daerah. Di mana ada Injil Kristus, di situ ada kemerdekaan. Kelimpahan, ada damai sejahtera. Maksudnya, waktu Tuhan ada dalam dunia ini, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Ada perubahan di mana Yesus ada. Dan kalau tujuan Tuhan adalah tujuan saudara, tujuan saya, itu menjadi panggilan kita. Di manakah kita saat ini saudara? Di mana kita? Dan kita mau ngapain besok? Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau kayak begini aja. Yesus datang supaya saya mempunyai hidup. Bukan saya. Mereka. Tugas kita bawa kabar suka ini kepada orang lain. Tapi kita harus ganti ukuran lebih dulu. Kalau kita nggak ganti ukuran nggak bisa jadi. Saudara, Markus pasal 4:24 mengatakan apa? Tolong dikeluarkan Markus pasal 4 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan apa sebagai ayat penutup pada pagi ini saudara. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar pada pagi ini. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Kalau belum dengar ayat ini, gak bisa ibu saya buah. Itu bukan buat saya. Firman Tuhan itu bukan buat saya. Ya udah, gak ada perubahan. Gak jadi berkat. Kita tidak akan menjadi pembangun kehidupan buat orang lain. Tapi mari pada pagi ini Tuhan mengatakan kepada Tuhan, aku mau berubah, aku mau bayar harga, aku mau ganti ukuran. Kadang ukuran saya pakai akan diukurkan, pakailah ukuran Tuhan. Pakailah ukuran Kristus dan mintalah Roh Kudus dan hikmat surga memenuhi kita setiap saat. Kita akan tundukkan kepala. Bapa kami mengucap syukur. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Semua yang baik Engkau sudah rancangkan buat kami. Rancanganmu buat kami rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu bagian kami. Dan kami telah dipanggil untuk meninggalkan kegelapan masuk ke dalam terang. Dan kami punya tugas panggilan. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Buat orang yang kami kasih. Buat orang mereka yang ada di luar sana Tuhan. Itu panggilan kami. Tapi kami harus berubah lebih dahulu. Kami harus ganti ukuran kami. Ganti ukuran kami, cara berpikir kami. Paradigma kami. Dan kami harus bayar harga. Kami mengaku pada pagi ini, Tuhan ampuni kami. Kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu kami bertobat. Kami kurang mengasihi bangsa kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak hamba-Mu, ampuni kami. Tetap belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Tetap mata-Mu mengawasi bangsa ini.
dan gerejamu di tempat ini terpanggil, telah dipanggil. Menjadi berkat buat Bogor, Jawa Barat, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Ampuni kami. Kalau kami sebagai orang-orang pilihan, kami belum melakukan tugas panggilan ini karena kami masih ada dalam zona nyaman. Kami mau bertobat pada pagi hari ini. Tuhan tolong setiap kami, siapapun kami. Tidak terbatas hanya pendeta, tapi setiap kami orang-orang yang dipanggil. Dan kami umat pilihan-Mu. Kami orang yang dikasih oleh Tuhan sendiri. Kami mau berubah ukuran kami. Dan kami siap menjadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berbicara dalam setiap hati pada pagi hari ini. Perbesar kapasitas kami. Perbesar cara berpikir kami. Perbesar paradigma kami. Supaya kami siap menjadi kirbat-kirbat anggur yang baru. Di mana anggur yang baru akan dicurahkan kepada kami. Dan kami mengerti ada tujuan luar biasa. Kalau kami diciptakan, kami ada light di Indonesia. Ada sesuatu yang Tuhan mau pakai kami menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan kami kembalikan buat Engkau. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.